Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1678 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 47, ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop Yakub dan Firaun. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Yakub dan anak cucunya, plus kambing domba lembu sapi piaraan mereka, masuk ke tanah Mesir. Saudara, total jiwa ada 70 orang dari keturunan Yakub yang masuk dan tinggal sebagai orang asing di Mesir. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, mari kita belajar sifat dari seorang Yusuf.
Yang pertama, saya menangkap di ayat 1 sampai ayat 6. Saudara perhatikan di sana. Bahwa Yusuf adalah seorang pribadi yang sangat santun. Amin. Yusuf adalah seorang perdana menteri di Mesir. Tetapi dia sangat santun. Bukti kesantunan Yusuf. Yusuf menghadap Firaun dan meminta supaya Firaun mengizinkan Yusuf dan keluarga besarnya untuk dapat tinggal di tanah Goshen di Mesir. Karena Yusuf santun, saudara lihat apa respon dari Firaun. Firaun mengabulkan apa yang diminta oleh Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yusuf. Ada sopan santun di sana. Ada tata krama yang betul-betul dijaga oleh Yusuf sebagai seorang yang sangat berpengaruh di Mesir. Tetapi dia betul-betul memiliki adab. Dia betul-betul memiliki sifat yang betul sopan dan santun, sehingga orang-orang di sekitarnya termasuk Firaun menghargai dia karena kesantunannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dihormati, mau dihargai orang, milikilah pribadi yang santun. Amin. Di saat saudara santun, artinya saudara menghargai, menghormati seseorang, maka saudara akan dihargai, akan dihormati. Amin. Lihat Yusuf. Dia tidak serta-merta mentang-mentang saudara karena dia punya juga kuasa. Tapi saudara lihat di sana. Dia datang kepada Firaun, minta permisi. Itu hal yang luar biasa, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini coba saudara perhatikan. Bahkan hamba-hamba Tuhan sendiri nggak ada tuh sopan santun, saudara. Masuk ke daerah satu, buka perintisan, saudara. Masa bodoh mereka. Nggak mau tahu dengan kiri kanan orang pelayanan di sekitar situ, nggak mau tahu, dia langsung masuk bikin kacau, saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yusuf. Ada pribadi yang santun dalam diri Yusuf. Sehingga dia dihargai, dihormati. Bahkan Firaun sangat menghormati Yusuf karena kesantunannya. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Apalagi kita yang dicap oleh orang-orang di sekitar kita. Hamba-hamba Tuhan. Seharusnya kita ada sifat santun dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan belakangan ini. Sepertinya kesantunan itu adalah hal yang norak, kampungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari Yusuf. Dia seorang yang santun. Dia memiliki tata krama. Dia betul-betul memiliki adab yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dihargai, dihormati oleh orang, bahkan pemimpin seperti Firaun, pemimpin yang mungkin itu di desa saudara, di kota saudara, mari kita mau belajar dari Yusuf. Milikilah pribadi yang santun, yang tahu tata krama, yang tahu sopan, yang permisi kepada otoritas yang ada di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yusuf kita belajar sopan santun. Yang kedua, saudara, Yusuf adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Yusuf sangat menghormati Yakub. Ketika menghadap Firaun, Yusuf membawa ayahnya yang sudah tua, sudah umur 130 tahun, yang sudah renta, dia bawa turut serta menghadap Firaun. Haleluya. Saya melihat di sini bahwa Yusuf sangat menghormati orang tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati, saudara harus menghormati orang tua saudara. Amin. Haleluya.
Sekali lagi saya ulangi saudara. Hukum Taurat yang kelima apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau saudara mau diberkati di mana saudara berada, hormati orang tuamu. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 7 dan ayat 10. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ayat 7. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Perhatikan. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Ayat 10. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Haleluya. Saudara perhatikan di sana bahwa Yakub memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati Firaun. Saudara perhatikan di sana. Kalau kita betul-betul menghormati orang tua kita, maka orang tua kita akan memohonkan berkat kepada Tuhan buat siapa? Buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan dengan jelas. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, sepanjang umur, dan diberkati. Tanah yang kita olah diberkati, usaha pekerjaan kita dibuat beruntung dan berhasil oleh Tuhan. Karena saudara dan saya menghormati orang tua. Haleluya. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, sederhana. Hormati ayah dan ibumu. Maka mereka akan memohon berkat dari Tuhan buat saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, ingat. Yang membuat saudara berhasil itu bukan karena saudara ahli di bidang itu. Selain Tuhan memberkati saudara, ada doa dari orang tua yang dinaikkan siang dan malam kepada Tuhan, yang berdoa buat kesuksesan saudara adalah orang tua saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Yusuf adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Yusuf sangat menghormati orang tuanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, akhir-akhir ini anak-anak sudah tidak lagi menghargai, menghormati orang tuanya. Mereka tidak mau peduli dengan orang tua mereka. Mereka masa bodoh dengan orang tua mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara menghormati orang tua. Mulailah dari diri kita sendiri. Karena anak itu kan, mereka itu belajar dari melihat. Ketika mereka melihat orang tua mereka menghormati oma opa mereka, itu yang juga akan mereka kerjakan, lakukan dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara menghormati orang tua saudara, anak-anak saudara juga akan melakukan hal yang sama. Itulah hukum tabur tuai. Kalau saudara memperlakukan orang tua saudara baik, anak cucu saudara juga akan memperlakukan saudara di masa tua saudara dengan baik. Haleluya. Hormati orang tuamu. Haleluya. Kalau saudara masih memiliki orang tua, hormati mereka. Hargai mereka. Senangkan mereka di masa tua. Sehingga di masa tua saudara juga akan mengalami hal yang sama. Saudara akan sukacita di masa tuamu, bahagia, diberkati. Sebagai tuayan saudara di masa tua saudara. Menabur dari sekarang. Hormati orang tuamu. Haleluya. Yang terakhir. Yang ketiga. Yusuf jadi berkat dimanapun dia berada. Sudah perhatikan ayat 12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Haleluya. Saudara perhatikan, Yusuf jadi berkat dari dalam dulu. Banyak orang mau memperlihatkan, oh dia jadi berkat di luar, tapi di dalam tidak jadi berkat.
Banyak orang, mau kelihatan baik sama orang banyak. Tapi di dalam rumah tangganya sendiri, di dalam keluarganya sendiri, gontok-gontokan. Saudara. Betul? Banyak yang seperti itu. Tapi kita belajar dari Yusuf. Dia jadi berkat dari dalam dulu. Sehingga itu betul-betul berdampak keluar. Kalau saudara mau jadi berkat bagi banyak orang, tapi di dalam rumah tanggamu tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Bagaimana saudara mau jadi berkat bagi banyak orang? Sementara di dalammu kropos. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup seperti itu, hidupmu penuh dengan kemunafikan. Makanya saya tidak senang kalau ada orang yang tulis status, jangan lupa bahagia ya. Loh, kalau saudara bahagia baru dikasih ingat, baru saudara bahagia, itu berarti hidupmu penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepura-puraan. Seorang yang bahagia nggak perlu diingatkan, otomatis. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang ada Kristus Yesus di dalam dirinya, hidupnya pasti bahagia. Karena dia memiliki harta surga di dalam dirinya. Betul dia mungkin tidak memiliki harta dunia, tetapi kalau ada Yesus dalam dirinya, dia kaya di surga. Karena dia memiliki harta surga di dalam dirinya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga hidupnya penuh dengan sukacita, bahagia. Walaupun miskin harta dunia, tapi dia memiliki Yesus, membuat dia sukacita, membuat dia damai sejahtera. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dari dalam dia jadi berkat, itu akan terekspresi keluar. Sehingga orang-orang di sekitarnya itu jadi berkat. Seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti dia jadi berkat dimanapun dia berada. Amin. Kalau saudara mengaku orang Kristen, mengaku hamba Tuhan, tapi saudara nggak jadi berkat, jadi batu sandungan. Saudara, saya mau saudara introspeksi diri saudara. Jangan-jangan yang ada di dalam diri saudara bukan Yesus. Jangan-jangan itu singa berbulu domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, selalu saya katakan ini, pasti hidupnya berubah. Hidupnya yang jahat berubah menjadi orang yang baik, jadi teladan yang baik, jadi berkat. Saya selalu ingatkan tentang Sakeus, ya kan? Seorang pemungut cukai, koruptor, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Begitu juga dengan Paulus, begitu juga dengan Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Seseorang yang di dalam dirinya ada Tuhan Yesus, pasti hidupnya berubah. Pasti hidupnya jadi berkat dimanapun dia berada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yusuf kita belajar. Karakter, sifat dari Yusuf yang sangat memberkati kita. Yang pertama saudara, Yusuf seorang yang sangat santun, sangat sopan, tahu adab, tahu tata krama, tahu permisi. Yang kedua saudara, dari Yusuf kita belajar, Yusuf adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sangat menghormati orang tuanya. Dan yang ketiga kita belajar, Yusuf jadi berkat dimanapun dia berada. Dia jadi berkat di dalam keluarganya dulu, baru keluar. Jangan dibalik-balik, saudara. Mari kita jadi berkat dalam keluarga kita dulu, baru keluar. Sehingga berdampak luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati kehidupan rohani mereka sehingga terus berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Kristus. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, buat mereka seperti Yusuf, diberkati dalam segala hal.
Mereka yang sakit Tuhan lawat mereka. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati hidup mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai mereka hari ini sampai selamanya. Haleluya. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.